Saat SMP mungkin ada rasa bertanya dalam diri Bunda. Heeh. Kok saya laki-laki tapi saya seperti perempuan gitu. Terus? Rasa saya seperti seorang perempuan. Heeh. Iya. Atau bagaimana saya mengagumi seseorang Ada Bunda. yang spesial? Waktu dulu saya mengagumi teman-teman. Ada yang ganteng, mungkin mereka punya Oh, ganteng! kelebihan. Wow! Dan tidak selamanya waria itu tidak baik. Gitu. Kita harus bisa meyakinkan orang tua kita. Dan Bapak pun tahu itu karena saya tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Bunda. Welcome to Long Life Education. Hai, selamat datang dalam acara BM Entertainment. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Tema kali ini, temanya tentu menarik sekali, yaitu Long Life Education. Nah, kita langsung saja perkenalkan dulu dengan satu narasumber yang cantik ini. Mana tepuk tangannya dong? Langsung saja. Halo, perkenalkan nama saya Dea. Saya transpuan asal Maumere. Nih, satu transpuan inspirasi, masih muda sekali, dan kali ini mendapat spesial dan penghargaan Bunda Mayora. Senang banget ya. Kalau kali ini saya bisa berada dengan seorang sosok transpuan muda. Nih, aduh, Bunda Mayora juga rasanya seperti mau muda lagi nih. Hai. Terima kasih juga Bunda sudah mengundang saya di acara BM Entertainment. Ya, oke Dea, nih kita akan menuju ke selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong Bunda Mayora mau tanya nih, apa sih kesibukannya hari ini? Kesibukannya palingan di rumah Bunda, di rumah, terus kerja di salon, gitu. Selain di salon di mana Selain di lagi? salon ikut kegiatan kerohanian juga di gereja. Apa itu? Kerohanian apa? Kegiatannya kegiatan orang muda Katolik Bunda. Oh, kegiatan orang muda Katolik. Wow, di rumah, di salon, dan di gereja. Iya. Wow, saya ingin tahu di rumah itu seperti apa? Kesibukan di rumah seperti biasa Bunda, membereskan rumah, masak juga. Masak. Iya. Selain Seperti masak, pekerjaan ibu rumah tangga. seperti ibu rumah tangga. Wow, keren sekali. Nah, saya ingin tahu kalau di salon apain? Kalau di salon ya melayani tamu, ya. Tamu? Bonding rambut. Oh, bonding. Iya. Selanjutnya, Make upin orang juga. Gitu Bunda. jadi bonding, make up, di rumah. Nah, ada hal yang menarik katanya di gereja juga. Kalau di gereja ngapain saja di gereja? Di gereja palingan pelayanan Bunda. Pelayanan. Iya, pelayanan seperti penjagaan gereja Penjagaan selama masa gereja. Covid ini. Terus ada pelayanan core juga. Kor juga. Jadi Dea di masa Covid ini juga bantu di gereja pelayanan, jaga gereja. Kemudian ada kor. Kemudian ada kegiatan-kegiatan OMK lainnya ya. Iya Bunda. Wow, keren sekali. Ternyata seorang trans perempuan bisa ada di mana-mana nih ya, di rumah, di salon, dan di gereja. Tentunya kalau di gereja bukan hanya dengan satu orang ya, dengan berbagai macam banyak orang ya. teman-teman. Oke, dengan latar belakangnya macam-macam juga. Wow, keren nih. Dea, kita akan lanjut. Namun kita akan berbincang-bincang nih ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Bunda Mayora. Siap toh? Siap Bunda. Siap. Aduh, dia ini senyumnya manis sekali nih. Malam hari ini tetap bahagia ya. Happy dan enjoy. Dia, kita berbicara tentang trans perempuan. Itu identitas gender yang kadang-kadang masih dipertanyakan oleh banyak orang. Nah, Bunda Mayora ingin tahu, dia merasa sebagai seorang perempuan itu sejak kapan? Jadi gini Bunda, saya bercerita sedikit. Dari kecil, saya bertingkah laku, berlakunya seperti perempuan. Gitu. Suka menari. Kalau lihat mama berdandan, saya juga berdandan. Gitu. Itu waktu kapan kira-kira tepatnya? Waktu SD sih Bunda, dari SD. Iya. Kalau TK ada ingat nggak? Ada bayangan nggak TK? Kalau TK sih tidak Bunda. Tapi apa yang dirasakan waktu TK misalnya 5 tahun? Atau waktu belum sekolah? Hanya Ada sukanya menari sih Bunda. suka menari ya? Jadi kalau dengar lagu atau iklan-iklan yang bagus di TV itu suka naik di kursi menari. Oh, contohnya kayak bagaimana itu? Cahaya. Kayak Iya, India gitu iya, ya? bener. Oh my God! Ya ampun. Nah ampun. Jadi kecil itu udah mulai belajar nari. Iya, Terus suka menari. SD
Udah melihat mama pakai bedak, terus dia juga mulai pakai bedak. Pakai bunda. Pakai. Tidak ditegur atau tidak dimarahin? Bapak melarang, suruh jangan pakai ini barang-barang perempuan. Jadi kita laki-laki jangan pakai barang-barang seperti itu. Bapak melarang. Terus Iya. itu Bapak ya, Bapak Nah, melarang. tapi mama tidak, mama membiarkan saja. Mama membiarkan saja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Itu SD. Tapi di sekolah bagaimana kalau di sekolah? Di sekolah sih teman-teman tahu saya seperti itu. Karena Kalau di sekolah juga saya ikut kegiatan tari, sering dirijen juga di Oh, kalau tugas berarti- tahunan sekolah di gereja, setiap hari Senin pimpin ini Indonesia Raya juga. oh, Indonesia Raya. Jadi SD itu udah dari SD ekspresinya udah kelihatan dirijennya, udah menarinya. Menari. Wow, tapi nggak ada bulian ya? Ada sih bunda, Seperti apa kalau buliannya? palingan diganggu. Ganggu kayak bagaimana Bunda Ada Mayora pengen tahu? Ini seperti perempuan di sini biasanya dibilang banci gitu. Oh, banci, dibully Ya. banci gitu. Panggil Tapi Suka banci, main sama perempuan. oh gitu. Tapi kualitasnya oke ya. Karena kan kita lihat bahwa kalau menurut dia cerita, dia bisa tampil dirigen dan bisa pimpin kor dari SD. Nah, itu SD. Kita akan beranjak ke masa SMP. Iya. Nih, bagaimana masa SMP-nya? Saya pingin yang ada di rumah, yang ada di sini, yang ada di studio pingin tahu sih masa SMP-nya dia seperti apa. Karena saya sudah melihat di beberapa postingan di Facebook, wow, ini dia yang dulu ya, ada SMP-nya. Ini lebih keren sekali nih SMP. Gimana ceritanya dulu? Jadi saat SMP itu bunda sudah mulai memberanikan diri untuk berekspresi bunda. Berani berekspresi. Karena dari dalam diri gini, kok saya laki-laki saya seperti perempuan begitu. Tubuh saya laki-laki tapi jiwa saya perempuan. Rasa ya, soal rasa. Iya, Nah, soal rasa, dari Bunda. SMP ini udah mulai lebih kepada rasa, guys. Ingat loh, Dari rasa. kecil, remaja, SMP itu mulai merasa ya. Nah, oke lanjut. perasaan ini mulai bertanya dalam diri. Nah, gitu. Jadi saat itu sudah berani tampil untuk memimpin marching band, senioret. Iya. Memimpin marching band. Iya. di Ya SMP ampun, itu Father. berarti kalau saya coba, berarti kayak mayoret gitu ya? Iya. Itu namanya apa waktu itu? Senioret. Sinyoret. Kalau perempuan mayoret, kalau untuk laki-laki senioret. Jadi dirimu sudah tampil menjadi seorang sinyoret. Saya ingin tahu, sinyoret itu untuk laki-laki, tapi bagaimana dengan penampilan Dea yang udah merasa perempuan? Waktu sinyoret make up-nya bagaimana nih? Waktu itu berpenampilan laki-laki bunda, memakai celana, sepatu. Tapi saya berdandan seperti perempuan. Berdandan, alis matanya gimana nih? Pengen tahu dia alis mata di SMP. Sepertinya nungging dong bunda. Pasti. Hei, Terus alis ada- matanya nungging Iya. nih ya. Benar-benar. Berarti ada eyeshadow-nya, ada lipstiknya, ada blush on-nya. Sempat pasang bulu mata bunda waktu SMP. Sempat malam bulu mata, wow, Hanya- keren sekali. Hanya bapak suruh cabut saja. Oh, cabut bulu matanya, Cabut jadi aja, hanya terus lipstik, hanya itu ya. Karena Semuanya ya tanpa bulu mata. tanpa bulu mata, wow, luar biasa. Jadi Terus ekspresi mancing band seorang sinyoret tapi dendongnya ala pewong aja, Iya. ala perempuan ya. Iya. Guys, kalau pewong itu perempuan. Oke, jadi ala perempuan. Wow, SMP udah dandan dan bagaimana sih ini sekolah swasta nih ya. SMP Veteran luar biasa sekali dan Anda seorang trans perempuan. Dia benar-benar luar biasa. Sudah bisa berpenampilan dan berekspresi waktu di SMP. ya. Terus Waktu bagaimana? ada ikut ekstra juga bunda, ekstra dance. Jadi Ekstra. setiap kali tampil kami melaporkan di guru, kami tampilnya berkemeja, kami memakai celana pendek, stocking, itu diizinkan. Oh, jadi SMP itu dia Iya, sudah pakai mulai CU. bisa pakai stocking, Stocking, rok pakai celana CU, pendek, CU, terus ekspresinya udah mulai ala-ala gitu. Iya, Wow, keren sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harus diberi kebebasan kepada anak siswanya, kepada anak muridnya bahwa ekspresi itu nggak boleh dihalangi. Apalagi itu ekspresi yang baik nih ya. Di SMP ngobrol-ngobrol SMP itu bagaimana? Karena soal rasa nih ya, rasa seperti perempuan. Ini kan masa SD, masa anak-anak, peralihan ke masa SMP. Ini masa puber nih ya. Bunda Mayora tahu nih, Bunda Mayora pingin tahu nih masa puber nih kayak gimana nih. Oke, ini boleh dijawab atau tidak, tapi boleh diceritakan dong. Boleh diceritakan Karena juga. kita berbagi cerita ya. Iya, Nih, gitu. bagaimana nih masa SMP? Masa SMP itu bagaimana? Ketika mengolah rasa ya, sebagai seorang trans perempuan yang benar-benar sudah tidak mau membohongi diri lagi, tetapi teman-teman tahu bahwa saya adalah seorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi saya merasa diri saya berbeda, saya perempuan gitu. Terus dari ekspresi saya,
dengan ceritanya tadi SMP sudah mulai alis matanya juga sudah mulai kelihatan. Walaupun sebagai sinyore tapi mulai pakai lipstik dan berdendong. Artinya itu keren banget. Tapi kita berbicara lebih jauh soal rasa. Kita bicara soal rasa ya. Kalau fisik memang fisik laki gitu ya. Fisik Tapi soal di bidang laki gitu. Tapi soal rasa ini perempuan. Nih, Bunda Mayora pengen tahu. Kira-kira cinta pertama. Apalagi ini kita berbicara tentang rasa nih ya. SMP itu kita tahu ya, SMP itu sebenarnya itu masa-masa di mana seseorang mulai peralihan masa ya, masa anak-anak ke masa remaja, masa puber nih. Bunda Mayora pengen dengar ceritanya ya dari Dea. Bagaimana pengalaman masa remajanya Dea di SMP? Saat SMP mungkin ada rasa bertanya dalam diri Bunda. Kok saya laki-laki tapi saya seperti perempuan gitu. Terus? Rasa saya seperti seorang perempuan. Iya. Atau bagaimana saya mengagumi seseorang Ada Bunda. yang spesial? Waktu dulu saya mengagumi teman-teman. Ada yang ganteng, mungkin mereka punya Oh, ganteng! Wow! Ternyata langsung menuju ke ganteng. Jadi kita nggak perlu coming out lagi. Udah ganteng nih ya. Berarti Gitu. mengagumi banyak yang ganteng. Terus gimana nih? Cara mengagumi mereka dan apakah sempat ada share atau ada konsen bercerita berbagi pengalaman rasa? Gimana? Itu sih hanya sekedar mengagumi Bunda. Karena saya di sekolah juga bertemannya bukan hanya cewek juga waktu di SMP. Cowok, cewek. Dan kebanyakan cowok. Tapi di antara Puji cowok Tuhan itu mereka menerima saya Bunda. Mereka nyaman. Mereka Bahkan nyaman. ada masalah sedikit mereka lapor di curhat cerita ya. Tapi di antara sekian cowok ini kita coming out aja ya. Dia udah coming out ya. Kekaguman dia kepada yang cakep, yang ganteng terus. Iya. Gimana? Apakah ada orang yang spesial waktu SMP? Kalau SMP tidak sih Bunda. Tidak ada. Hanya sekedar mengagumi saja. Oh, segera mengagumi. Nah, Mungkin ada rasa yang mungkin takut untuk takut ya. mengungkapkannya. Ada rasa Iya, tapi Bunda. takut. Ada rasa tapi takut nih. Iya. Oh, jadi ditahan-tahan ya. Jangan ditahan dong. Nah, benar sih Dea. Karena itu pengalaman kita. Karena kita mengagumi, kita punya rasa, tetapi bagian dari security system kita, bagian dari keamanan kita, kita perlu memendam rasa itu. No problem. Memendam rasa, rasanya agib deh. Gimana gitu. Ternyata memendam rasa nih guys. Semuanya. Kita menuju ke masa yang paling dinanti-nantikan, yaitu kisah kasih di SMA. SMA nih ya. Bunda Mayora ingin tahu nih yang di SMA-nya gimana? Nah, kalau di SMA sih Bunda saya sudah memberanikan diri untuk berdandan Bunda. Berdandan. Wow, Saat ke SMP. sekolah sudah menggambar alis. Keren. Lanjut. Telinga sudah memakai anting. Udah memakai anting. Iya Bunda. Jadi hampir setiap hari saya menggunakan itu. Hampir setiap hari menggunakan, dan itu setiap hari bisa pakai anting, alis matanya udah mulai dirapiin, dan ekspresinya udah seperti trans perempuan pada umumnya. Iya. Wow, itu masa SMA ya, dan itu semua orang tahu ya. Semua orang tahu. Bapak mama bagaimana? Bapak mama mungkin sudah tahu Bunda. Sudah tahu. Hanya sebagai orang tua hanya mengingatkan saja. Oke. Masih anak sekolah, jadi jangan berlebihan gitu. Jadi masa SMA, Dea sudah berani tampil, dan Dea sudah menunjukkan bahwa Dea adalah seorang trans perempuan. Bagaimana aktivitas-aktivitas di SMA? Tapi saya berdandan tidak setiap hari juga Bunda. Tidak Ada setiap- hari-hari tertentu yang saya tidak menggunakan lipstik, alis. Karena ada guru-guru yang tidak menerima itu. Oh, guru-guru tidak menerima Iya. itu. Jadi keren ya, ada guru-guru yang welcome, yang terima, tapi ada guru-guru tertentu yang tidak mengizinkan itu. Aduh, jadi keingat deh dulu waktu di sekolah, Bunda Mayora juga sempat bawa lipstik, bawa bedak, disita sama gurunya. Ampun, DJ. Jadi bedak, lipstik, cermin, Itu dibawa ya? itu selalu ada di saku. Oh, selalu ada di saku. Oke, baik. Nih, selanjutnya, Dea, SMA itu punya tugas ya? Kayaknya SMP juga ada, SMA juga ada. Apa benar itu? Benar, Menjadi ya. apa? Mayoret lagi? Iya, waktu SMA kelas 1. Itu saya memimpin marching band juga. Dan saya berdandan seperti perempuan. Bunda. Berdandan seperti Iya. perempuan. Nah, kalau tadi itu kan dia sudah bercerita ya. Dia sudah bercerita kalau
SMP, SMA, dan tadi sempat bawa cermin ke sekolah. Nih, ternyata ada guru-guru yang mengizinkan, ada guru-guru yang tidak gitu ya. Iya, Dan itu menjadi hal yang luar biasa menurut saya. Itu hal realita di lapangan kayak gitu ya. Nih, ngomong-ngomong di SMP kan sudah menjadi mayoret. Apakah itu dipertahankan sampai SMA? Iya Bunda, sampai SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1. Ya, Itu memimpin marching band apa? juga. Memimpin drum band juga? Iya. Wow, keren sekali. Dan itu kenapa sih sampai kamu terpilih menjadi pemimpin itu? Itu sih mungkin dari saat ospek Bunda. Saat ospek. Iya, ospek sekolah. Sebelum sekolah itu Oh iya ya, masa orientasi di sekolah ya. orientasi. Jadi itu Mungkin sudah menonjol Bunda. sudah menonjol, sudah kelihatan. Jadi Sering Anda acara ini, di depan, dia ini menyanyi. menunjukkan bahwa seorang trans perempuan tapi yang punya potensi dan kemampuan. Oke, ternyata keren sekali ya. Meskipun sebagai seorang trans perempuan yang ekspresinya belum total, tapi udah kelihatan sekali dan stigmanya ada ya. Ada. Yang gimana stigmanya itu? Mungkin di sekolah ada yang menerima kita dan ada yang tidak menerima. Dari teman-teman, dari guru juga. Oh, Itu iya. ada Bunda. Sering diejek juga, dibully juga di sekolah. Dibully. Tapi ini kan itu tidak mematahkan semangat saya Bunda. ya nggak mematahkan semangat karena memang seperti apa yang diceritakan Dea bahwa Dea itu terpilih menjadi apa ya pemimpin barisan drum band sinyoret atau mayoret itu. Terus Dea juga punya potensi-potensi lain selain itu menyanyi, menari, dan itu menunjukkan kualitas bahwa meskipun saya sebagai seorang trans perempuan atau ekspresi saya sebagai laki yang feminin itu nggak masalah, it's okay. Kamu membuli saya, tetapi saya nggak mematahkan semangat saya ya, karena saya tetap akan menunjukkan ekspresi saya dan saya berkualitas. Wah, luar biasa Terus ada sekali cerita nih. satu lagi Bunda. Ya, Satu kelas ya. yang transpuan itu Bunda, yang bersifat seperti perempuan, yang laki-laki berlaku seperti perempuan, ada 3 orang Bunda. Oh jadi sabar dulu Dea nih. Ternyata di dalam kelas itu ada orang yang sama dengan Dea, ekspresi mulai gemulai, mulai feminin. Tetapi mereka bagaimana? Jadi satu kelas itu bagaimana? Jadi ada 3 teman ya katanya. Iya, 3 teman-teman. Jadi saya kalian juga. bertiga itu bagaimana? Kami kompak Bunda, bahkan kami mengarang nama kami masing-masing. Mereka itu di mana sekarang? Penasaran saya. Mereka sekarang sudah melanjutkan kuliah mereka Bunda. Oh, jadi mereka sudah berekspresi seperti Dea atau belum? Belum. Oh, tapi nah bisa saja dia nih. Kita harus kembali kepada pemahaman tentang Sogi SC. Nih, ada laki tetapi ngondek atau dia feminin. ngondek, Bunda. Nggak masalah. Ada perempuan yang maskulin dan dia seperti laki, nggak masalah. Nah, teman-teman dia ini kita geser dulu. Ternyata mereka masih belum coming out, mereka juga belum berekspresi ya. Iya, benar. Dan Belum itu adalah hak dan tanggung jawab berekspresi, mereka. Nih, tapi keren sekali kalau dia menurut cerita dia, kalau kalian bertiga itu memberi nama. Kira-kira namanya apa saja waktu itu? Kalau saya SMA tuh ada guru yang memang saya denada. Denada. Karena Wah. saya pintar menari, karena ada artis denada yang pintar menari. Oh, ada artis denada Karena yang kita dia nari. jadi denada. Dia jadi denada. Terus yang satunya? Yang itu Rio. Rio itu namanya? Namanya Rihanna. Rihanna. Rihanna, iya. Terus yang satunya lagi? Ada Nong, namanya Nong. Nong, jadi dipanggilnya? Itu saya yang memberi nama dia. Heeh. Namanya Endang. Endang. Jadi keren banget, keren Iya. sekali ya. Berarti ternyata di SMA itu, SMA mana kira-kira nih? SMA Negeri 1, Bunda. Oh, SMA Negeri 1. Nah, SMA Negeri 1 ini salah satu SMA yang benar-benar dalam cerita-cerita menarik. SMA ini benar-benar SMA yang benar-benar inklusi ya, menerima anak dengan identitas gender yang beragam, bahkan ekspresi orang yang beragam, termasuk anak laki-laki yang masuk di sekolah situ dengan ekspresi yang feminin diterima dan dirangkul dengan baik. Nah, keren banget ya. Ada Selamat satu untuk cerita SMA. lagi, Bunda, yang menarik. Hah? Ada satu cerita yang menarik. Oh, ada kisah yang menarik lagi nih. Iya. Apa nih kisahnya? Kalau saat les olahraga, Ya? ya kami bertiga tuh tidak digabung dengan laki-laki. Kami digabungkan ke perempuan. Wow, keren sekali. Itu dari gurunya, Bunda. Dari guru SMA. Dari Jadi guru waktu olahraga. SMA guru olahraga itu menempatkan kalian itu di posisi posisi perempuan. perempuan. Wow, keren sekali, luar biasa. Dan itu membuat kalian bahagia kan? Iya, kan. Aduh, keren sekali. Nah, ini benar-benar luar biasa. Ini harus menjadi apresiasi. Kita harus memberikan apresiasi. Kapan-kapan dia harus berkunjung ke SMA Negeri 1. Nah, ini keren sekali ya. Jadi waktu olahraga pun gurunya sudah memisahkan Iya. dari kamu itu perempuan
Dan itu mengapa sebenarnya? Mungkin karena dia senang dengan kami bertiga, terus karena dia merasa kami seperti perempuan, jadi saya tempatkan mereka di perempuan saja, Bunda. Nah itu bagus, berarti gurunya sudah tahu bahwa Iya. ini anak-anak ini sebenarnya perempuan ya, ekspresi mereka. Dan ini menjadi luar biasa sekali. Nah, Dea, terima kasih banyak. Ini cerita menarik dan akan didengarkan oleh banyak orang di luar sana. Bahwa di Maumere ada sekolah yang benar-benar terima kami. Meskipun juga ada yang, di antara itu ada yang menolak. Dan itu realita yang terjadi. Tetapi tidak mematahkan semangat kami untuk sekolah dan mau berprestasi. Nah, sekarang Bunda Mayora ingin tahu prestasi-prestasi apa saja yang pernah dia berikan untuk sekolah. Prestasi, Bunda. Ya, Mungkin juara kami lomba. juara apa saja itu? Lomba apa? Jumpa paduan suara. Paduan suara. Bunda. Selanjutnya? Itu saja sih, Bunda. Yang Oh, jadi dia ikut prestasi. lomba paduan suara prestasi. Iya, Bunda. Wow, keren sekali. Aduh, wah. Kalau di paduan suara dia biasanya posisinya di suara apa? Saya alto, Bunda. Alto. Iya. Wow, keren. Alto. Lalu sampai sekarang Bunda Mayora tidak bisa alto. Tapi Bunda Mayora biasanya di bass. Nah, kita harus mensyukuri ya. Ini trans perempuan berwarna suara alto. Ini trans perempuan berwarna suara bass. When I am down and no. Wow, keren sekali nih alto, ya ampun. Susah loh mendapatkan suara alto. Dan malam ini luar biasa menyumbangkan menyumbangkan prestasi di bidang paduan suara ya. Waktu dia sama itu nama terukir di sekolah sana, alma matermu. Keren sekali dia. Kita akan menuju ke masa-masa selanjutnya nih. Bagaimana dia? Ketika dia sudah SMA, kemudian dia akhirnya bisa diterima dan mulai bekerja dan mulai sekolah kembali ke rumah. Lulus SMA tahun berapa dia? Lulus SMA-nya tahun 2018, Bunda. 2018 dia sudah lulus SMA, kemudian dia mulai di rumah. Waktu SMA, orang tua terima hasil, terus gimana ceritanya selanjutnya? Jadi begini, Bunda, dari SMA saya sudah mencari uang. Wow, SMA sudah mencari uang. Iya. Seperti Jadi kadang libur atau terlambat, kadang bolos juga. Oh my God, Iya. ada bolos juga. Mungkin ada job di luar, iya, Bunda. Job di luar apa tuh jobnya? Rias, ngerias pengantin, Bunda. Des pengantin. Iya. Jadi sejak SMA itu, SMA kelas 3, Bunda. SMA kelas 3 itu Pertama kali rias pengantin. udah pengantin. Iya, Bunda. Ya ampun, keren sekali. Dari SMA kelas 3, dia sudah bisa rias pengantin. Dan, Tinggalkan sekolah, tinggalkan pelajaran. oh my God, tinggalkan Gitu, sekolah, tinggalkan pelajaran untuk Iya. rias. Dan duitnya dipakai buat apa saja? Untuk uang jajan, Bunda. Uang jajan, Jajan, untuk tambah modal juga. tambah modal. Jadi Iya. sejak SMA itu mulai kumpulkan duit dengan cara rias dan mulai mengumpulkan modal. Iya, Bunda. Nih, SMA. Terus setelah SMA, lulus bagaimana? Setelah lulus saya usaha sendiri, Bunda. Seperti door to door, Bunda. Ya, jasa panggilan. Jasa panggilan. Bagaimana proses mulai bekerja sebagai seorang Dea yang tidak di sekolah lagi dan awal mulai berekspresi seperti apa? Kalau di sekolah kan tidak mungkin berekspresi. Nah, di rumah ini kita ingin tahu bagaimana proses Dea mulai berekspresi, mulai bertemu orang tua dan mulai berani katakan ke mama, bapak bahwa mama, saya ini bukan lagi yang dulu. Saya ini yang baru dengan identitas saya, gender saya seperti ini. Itu kan berat sekali seorang bapak, mungkin berat. Bagaimana anak saya laki-laki kok bisa jadi perempuan, dihadapi bulian dari tetangga, dari keluarga. Itu bagaimana ceritanya? Jadi setelah SMA saya memutuskan untuk berani tampil, Bunda. Untuk berani lebih berekspresi lagi gitu. Untuk mencari uang juga, saya memutuskan untuk buka salon dan itu mama tahu. Gitu. Bapak juga tahu. Terus sudah selesai itu, bagaimana Bapak bisa terima kamu ataupun keluarga lain bisa menerima kamu? Karena sesungguhnya kan dia ini kan SMA itu kan belum full ya tampil, ekspresi. Tapi sudah keluar SMA itu bagaimana? Mulai berani mengaku ke orang tua, berani bercerita, sampai buka usaha, sampai rambut juga lepas panjang. Karena SMA kan rambut pendek. Belum berani pakai lipstick di hadapan orang banyak. Tapi itu bagaimana? Berani sih, Bunda, berani berekspresi terus bisa meyakinkan orang tua dulu.
Pertama yakinkan orang tua itu Meyakinkan orang bagaimana? tua dari dalam keluarga dulu. Itu Setelah bagaimana? dalam keluarga sudah yakin, ya kita bisa berekspresi di luar dengan bebas, Bunda. Nah, itu yang Bunda ingin tahu. Meyakinkan orang tua itu seperti apa? Meyakinkan orang tua, meyakinkan bahwa kita seorang waria, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang di luar sana gitu. Jadi sekalian juga dia ini memberikan pengajaran kepada orang tua ya. Iya. Oke. Jadi meyakinkan orang tua bahwa dia adalah seorang trans perempuan itu dengan omongan atau dengan apa? Dan omongan, Bunda. Bagaimana cara Saya omongnya? berbicara kepada bapak, mama. Ya saya seperti ini. Karena lingkungan saya juga banyak yang transpuan. Terus mungkin faktor gen juga. Mama punya keluarga juga ada yang seperti saya gitu. Transpuan Oh. juga. Terus Bapak proses menerima dia bagaimana? Karena Bapak orangnya kan dulu belum terima tuh dia. Pelan-pelan mungkin bapak menerima. Saya meyakinkan juga kepada bapak, mama. Terus saya juga membagikan hasil keringat saya. Mereka bisa menikmatinya itu. Bunda. Bagaimana sosok Bapak itu terima kamu? Karena kan berat sekali kan. Bagaimana Bapak berhadapan dengan orang di luar yang berani bercerita, atau mungkin Bapak tidak mau kamu disakiti sama orang luar. Bapak bagaimana mau terima anaknya seperti ini, itu bagaimana? Bapak orangnya keras, Bunda. Keras terus pendiam. Saya bilang bapak jangan dengar orang omong. Kecuali apa yang bapak lihat itu benar. Mereka di luar kan hanya berbicara tentang secara umum tentang waria transpuan, Bunda. Dan tidak selamanya waria itu tidak baik gitu. Kita bisa meyakinkan orang tua kita. Dan bapak pun tahu itu karena saya tumbuh dan berkembang dalam keluarga, Bunda. Jadi Bapak itu menolak, tapi di satu sisi dia jujur dengan Bapak, Iya. dan Bapak berakhirnya terima. Iya, terima, Bunda. Mama Terima dan mama sangat mendukung. sangat Dari mendukung. kecil, dari SD, SMP, Dari SMA, kecil mama sangat mendukung. mendukung. Dan apa yang bapak tidak tahu tuh mama tahu dan mama mendukung itu, Bunda. Jadi Mama Bapak akhirnya menerima dia Iya. di tengah-tengah keluarga, dan pada akhirnya dia bisa coming out dengan keluarga, dan dia bisa menjadi anak dengan identitas yang merdeka di tengah keluarga. Papa sudah terima, Mama juga sudah terima. Jadi dia ini kan sudah bisa berekspresi secara merdeka. Menurut dia keluarga itu apa sebenarnya? Keluarga itu tempat di mana kita bertumbuh dan berkembang. Jati diri kita tuh ada di dalam keluarga, Bunda. Jadi keluarga benar-benar mendukung. Jadi dia bisa menemukan diri dia itu dalam Dari keluarga. dalam keluarga. Dan Mama terutama yang tahu tentang dia ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, dia ini inspirasinya bagus banget, bagus sekali untuk orang-orang di luar. Nih, bagaimana dia itu setelah sudah diterima keluarga dan dia akhirnya sudah bisa bekerja. Nah, saya ingin tahu ya, Bunda Mayora ingin tahu pekerjaan yang dia lakukan. Selain door to door, apa yang dia lakukan? Ya itu sih, Bunda, kalau tidak door to door berarti merias Beras ya, pengantin. jasa panggilan gitu. Udah panggilan. Bantu di salonnya teman juga. Salonnya teman. Ya. Terus bagaimana sampai bisa berhasil seorang dia muda, lulus tahun 2018, hari ini punya salon sendiri, jam terbangnya seperti jam terbangnya. Aduh, jam terbangnya artis-artis, Bunda. ya ampun. Jam terbang. Jadi hari ini kan saya dengar kemarin ada makeup pengantin, tiba-tiba dipanggil job ini, job itu. Nah, ini benar-benar luar biasa. Betulkah dia udah punya salon sendiri? Betul, Bunda. Udah bangun sendiri? Iya. Itu ceritanya bagaimana bangun salon itu? Jadi setelah SMA, mungkin saat itu saya mengumpulkan uang saya, Bunda. Modalnya, iya. Jadi semuanya sudah ada. Seperti catok, cermin. Sudah ada. Iya. Mungkin tinggal tempat sama catokan saja, Bunda. Tempat, iya. Tinggal tempat. Iya. Nah, tempat itu siapa yang mencarikan waktu itu? Mama. Dan pada akhirnya dapat Dapat di depan rumah. di sendiri. depan rumah. Wow, keren sekali ya, tidak jauh dari rumah. Dapat tempat itu dan akhirnya langsung buka usaha di Iya, situ. buka usaha. Di situ. Jadi ada smoothing, apalagi? Rebonding. Bonding, Spa, make up. spa, make up semua lengkap ya.
Ampun, keren. Nah nih, Bunda Mayora pengen tahu, di salon siapa yang bantu? Ada asisten namanya Mak Clara. Mak Clara, wow, Mak Clara di rumah. Jumpa lagi dengan Dea. Ternyata Mak Clara ini sebenarnya tetangga juga yang menginspirasi Dea waktu kecil. Jadi Mak Clara ini menjadi asistennya Dea untuk membantu Dea. Ya, terima kasih banyak. Jadi artinya seorang anak muda membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ini pelajaran yang sangat berarti. Dan pada akhirnya cerita-cerita menarik, meskipun dibully waktu SD, SMP, banyak prestasi, tapi masih ada juga bulian, dan kamu banci, laki-laki paksa jadi perempuan, di SMA juga ada, tetapi yang Bunda Mayora dengar lebih banyak penerimaan. Nah ini terjadi di kota Mauve. Iya, Bunda. Flores. Maumere Flores, keren kan guys? Nah ampun, nah keren sekali. Dan itu menjadi sesuatu usaha yang bukan dari orang luar, tetapi dari pribadi dia sendiri, menunjukkan bahwa kualitas saya sebagai orang laki, yang kamu bilang laki tapi saya feminin, saya punya kemampuan diri, mulai dari nyanyi, mulai dari drum band, macam-macam. Nah keren sekali, luar biasa. Nah ini sudah di dunia kerja. Tantangan apa sih sebenarnya di dunia kerja itu? Intinya bersyukur, Bunda. Yang saya alami saat ini yang penting bersyukur. Apapun pekerjaannya, Tantangannya, kira-kira tantangan apa? Mungkin soal waktu kah? Soal apa saja? kalau waktu iya sih, Bunda, harus bisa membagi waktu. Harus bisa membagi Karena waktu. di sisi saya kerja juga, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Iya benar, karena atur waktu. Saya dengar Dea ini meskipun di salonnya ada pekerjaan macam bonding, tetapi kalau di OMK ada kegiatan, asisten yang bantu, saya harus ke gereja. Iya, betul. Nah, di gereja itu seperti apa? Kegiatan-kegiatan paduan suara, dan saya ingin tahu ya penerimaan gereja di tempatnya dia itu seperti apa, penerimaan gereja ya. Pastornya seperti apa, ketua OMK-nya, kau banci kah, bagaimana? Saya ingin tahu nih, pemirsa mau tahu aja atau mau tahu banget, sudah dengarkan dari Dea ya. Oke. Jadi gini, Bunda, mungkin saya tunggu dan berkembang dari kecil. Dari saat mengikuti Miss Dinar juga. Miss Dinar. Sekami. Iya. Sekami itu apa? Serikat Kepausan Anak Misioner. Nah, Bunda Mayora pernah jadi volunteer di Sekami. Oke, lanjut. Jadi Sekami, Miss Dinar, terus lanjut ke OMK. OMK, Orang Muda Katolik. Sempat-sempat jadi sekretaris ya, dengar-dengar. Bendahara, Bunda. Oh, bendahara. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, bendahara mengurusin keuangan nih. Nih, calon-calon accounting. Jadi dia ini harus jadi accounting yang baik ya. Jadi dia nanti akan sekolah, kuliah ya. Oke, baik. Dan dia ternyata OMK mendapat posisi yang baik. Di keluarga diterima. Dan itu semua adalah proses dia belajar. Iya, Long life education. Jadi ini penting sekali yang perlu diceritakan kepada banyak orang di luar. Nih dia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita dalam acara Long Life Education. Tentunya ini Bunda Mayora ingin menyapa orang-orang di rumah, dan kita semua sudah mendengarkan kisah menarik dari trans perempuan muda Dea Rahman, atau kami mengakrabkan diri menyapa dia dengan nama family name-nya Dea Da Costa. Beliau trans perempuan muda yang punya semangat juang dari kecil hingga bertumbuh menjadi masa remajanya hingga hari ini. Dia eksis di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dan juga komunitas, yaitu di komunitas Fajar Sika. Untuk itu, Dea, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan mau berbagi cerita pengalaman di BM Entertainment. Dan kali ini, di penghujung acara kita ini, Bunda Mayora pingin dia bisa menyampaikan sesuatu untuk orang-orang di luar sana, untuk bapak mama, untuk teman-teman trans perempuan, teman-teman LGBT pada umumnya, yang mungkin hari ini mereka belum diterima oleh banyak orang, ataupun keluarga-keluarga masih menolak. Silakan dia bercerita dan memberikan pesan-pesan untuk mereka. Baik, untuk teman-teman yang belum coming out, mari kita berani untuk mengekspresi diri dan bersyukur atas kekurangan dan kelebihan kita. Kita punya hak dan kewajiban sama seperti masyarakat pada umumnya. Untuk orang tua yang belum menerima anaknya sebagai transpuan, saya Dea berharap kita bisa melewati proses ini. Berat, namun saya percaya semesta akan membantu kita dalam melewati proses ini.
Salam cinta dalam keberagaman. Oke, terima kasih banyak dia sudah memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada orang tua dan juga teman-teman di rumah yang hari ini melewati proses. Dan BM Bunda Mayora percaya proses itu akan indah pada waktunya. Amin. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah menonton acara ini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, karena memang tema menarik ya. Temanya itu tentang belajar sepanjang hidup, belajar sepanjang hayat. Bagaimana seorang Dea berproses dari kecil, dengan keluarga, dengan masyarakat hingga hari ini. Terima kasih Dea sudah hadir di acara Long Life Education, dan kita sudah berada di penghujung acara kita ini. Dan saya Bunda Mayora, Dan saya Dea. kami pamit undur diri, kita ketemu di edisi berikutnya. Salam keberagaman. Salam keberagaman.